Hai guys, it's me Mona Lisa. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau review 2 cushion yang kemarin sempat viral. Kalian juga udah pasti lihat dari judulnya SK Flawless Cushion Serum sama Skintific Cover All Perfect Cushion. Aku sendiri sebenarnya udah cobain dua-duanya dan udah cobain wear test juga. Berdua ini memang se-wow itu sih. Mereka tuh bener-bener kayak mirip banget. Coverage sama-sama full, cushion tapi kayak foundation, sama-sama healthy looking skin finishnya. Jadi kayak what's the difference gitu loh. Dan memang dua-duanya setelah launching itu seviral itu, no wonder sih memang bagus banget dua-duanya. Tapi karena selama ini aku cuma pakai mereka berdiri sendiri-sendiri, aku nggak tahu bedanya apa. Menurut aku mereka tuh mirip banget dua-duanya. So hari ini aku mau review battle dua-duanya. Aku bakal pakai setengah-setengah muka supaya bener-bener bisa lebih side to side bandingin apa sih bedanya dua ini. Kayak which one should you buy gitu loh. Dan buat kalian yang mau tahu beberapa part aja, kalian bisa langsung klik di timestamp aja. Aku udah buatin di bawah. So nggak usah lama-lama lagi, kita langsung battle aja dua ini. Sekarang kita bahas dari packaging. Kalau dari packaging luaran sih jujur aku lebih suka punyanya Skintific karena dia tuh bahannya reflektif tapi dia nggak gampang baret. Yang kalau kena kuku kan biasanya gampang baret ya. Nah sedangkan dia ini enggak. Untuk puffnya jujur mereka ini emang serupa tapi tak sama sih. Puffnya mereka sama-sama bentuk teardrop kayak gini, bulat, ada ujung lancipnya. Tapi punya Skintific tuh sedikit lebih lancip dan sedikit lebih panjang, tapi nggak yang jauh beda banget sih. Kalau dari hero ingredientnya, si Skintific ini mengandung 5-tan-ceramide, Centella sciatica, sama hyaluronic acid. Sedangkan si SK ini mengandung niacinamide, hyaluronic acid, Centella sciatica, glycerin, coffin, allantoin, sama betaine. Sebenarnya sama-sama ada skincare dua-duanya, nggak terlalu jauh beda. Cuma si Skintific itu lebih fokusnya ke skin barrier sama calming. Sedangkan si SK ini lebih macam-macam ya, ada antioksidan, brightening, calming juga ada, hidrasi juga ada. Jadi dia ini lebih gado-gado gitu fungsinya. Tapi kalau kandungan skincare di dalam makeup itu menurutku cuman sekedar untuk pembantu aja ya. Dia bukan kunci utama. Kunci utama supaya makeupnya nempel itu tetap di skin prep kalian. Jadi moisturizer mask nggak boleh di skip. Untuk kandungan sunscreen dua-duanya ada, tapi punya si SK itu sedikit lebih tinggi ya. Si SK itu SPF 50 PA+++. Sedangkan yang Skintific itu SPF 35 PA++++, 4 kali. Kalau untuk teman-teman yang kulit sama-sama sensitif, aku sih lebih rekomen pakai yang punya Skintific karena SPF-nya lebih rendah. Ini juga aku sempat research di salah satu channelnya dokter kecantikan gitu. Dia bilang kalau untuk yang kulit yang sensitif itu dianjurkan ya, bukannya harus, itu yang SPF 15 aja cukup. Karena kalau lebih dari itu takutnya kan dia menyumbat pori-pori dan bikin kulit itu makin ngamuk. Namanya kulit sensitif, gampang ngamuknya. Untuk shades aku pilih di sini beda level ya. Yang si SK itu aku pilih yang granola. Dia itu untuk light to medium skin dengan undertone neutral. Sedangkan si Skintific itu aku pilih yang 02 ivory. Dia itu untuk light skin dengan undertone neutral. Jadi yang SK lebih ke arah light to medium, yang Skintific itu lebih ke arah light skin, sedikit lebih cerah. Kalau untuk shades aku lebih suka punyanya SK ya, karena dia itu range-nya banyak banget. Sedangkan si Skintific itu range-nya lebih sedikit. Berhubung kulit-kulit ini warnanya nanggung, kalau untuk light skin dia itu keterangan, tapi kalau buat medium skin dia itu ketuaan. Jadi aku lebih cocok pakai punya SK karena dia punya range light to medium skin. Nah, untuk undertone-nya walaupun sama-sama neutral, tapi menurutku si SK itu lebih mendekati neutral yang ke arah warm. Sedangkan Skintific itu lebih mendekati neutral yang ke arah cool. Mendekati ya, tapi bukan berarti dua-duanya yang satu bener-bener udah warm banget, yang satu cool banget. Tetap masih di range neutral, cuma lebih mendekati. Secara undertone aku lebih cocok ke Skintific, tapi kalau secara skin tone aku lebih cocok ke SK. By the way, tadi aku nyobain di tangan buat lihat oxidase-nya. Ini udah aku biarin sekitaran setengah jam, sejaman tangan. Jadi dia harusnya udah oxidas ya. Ini aku swatch sebelahnya yang masih baru. Tuh. Ini buat yang Skintific guys. Waktu baru di swatch dia bener-bener kayak glowy banget dan terang banget. Tapi setelah di oxidas bener-bener menggelap lumayan jauh. Next buat yang SK ini juga sama. Aku udah biarin sekitar sejaman. I hope you guys can see this ya. Nah ini buat lihat lagi close up-nya.
Yang ini Skintific, yang ini SK. Kalau aku lihat langsung ya, kalau dibanding sama Skintific, si SK tuh menggelapnya nggak sejauh itu. Kalau dijejer gini baru kelihatan ya, yang Skintific punya dia sedikit lebih cool, si SK punya dia lebih warm. Untuk coverage, sebelum aku mulai coba untuk swatch di muka, aku mau kasih tahu dulu keadaan kulitku. Kulitku itu oily, sensitif, dan banyak acne scars-nya. Dan karena dia sensitif, jadi dia gampang banget memerah dan large pores. Ini aku bakal cobain untuk bagian sisi muka sebelah kiri. Aku bakal pakein yang Skintific, dan di sebelah kanan aku bakal pakein SK. Dua-duanya aku pakein puff bawaan dari produknya sendiri, karena supaya untuk ngetes kan puffnya ini sebagus apa sih. Apakah dia nyerap produknya kebanyakan ketimbang yang diratain ke mukaku. Sebentar guys, biar nggak menghalangi. Ini dua-duanya buat di bagian kanan dan kiri aku bakal pakein masing-masing satu tab aja ya, karena aku mau lihat masing-masing itu dalam satu tab itu dia bisa mengcover seberapa banyak sih. Oke, ini dia hasilnya. Ini benar-benar cuma satu tab ya, benar-benar nggak aku tambahin lagi sama sekali. Dan lihat tuh, mukaku benar-benar merahnya hilang. Ini benar-benar jadi balik kayak healthy skin banget. Ini aku zoom supaya kalian bisa lihat. Lihat guys, tuh, kalian bisa lihat ini seberapa banyak acne scar aku. Dan di sini dia benar-benar mulus, healthy glow skin banget. Even under eye aku tadi nggak aku tambahin ya sama sekali pakai concealer, cuma pakai dia doang. Dan ini menurut aku cukup oke sih nutup. Dia nggak bikin smile lines aku makin lebay. Pores aku juga benar-benar gone gitu loh habis pakai ini. Bener-bener pokoknya smooth banget. Oke, next yang sebelah kanan aku bakal pakai SK. Yang ini juga sama, aku bakal pakein cuma satu tab aja. Oke, dan ini dia hasilnya ya. Untuk yang sebelah kanan aku pakai SK. Untuk coverage dia lebih ke arah medium ya si SK ini. Yang lebih full menurut aku sih lebih ke arah si Skintific, karena dia benar-benar satu tab aja, lihat tuh. Sedangkan si SK ini dia masih kelihatan ada sedikit di sini untuk bagian acne scar yang lumayan banyak, dia masih cukup visible. Jadi aku bakal tap satu lagi untuk SK supaya dia agak menyamai si Skintific. Mohon perhatian ya, ini 2 kali tap untuk yang SK. Oke, ini setelah 2 kali tap dia baru ke cover ya yang sebelah kanan acne scar-nya. Good newsnya, dia meskipun aku 2 kali tap gak mengemphasize malas aku, under eye aku untuk creasingnya juga masih aman. So far untuk pores juga dia masih menutup ya, cukup menutup. Untuk daily ini oke banget, tapi kalau boleh pilih untuk coverage mungkin aku lebih suka punya Skintific, karena di sini pores aku benar-benar kelihatan kecil banget, sedangkan si SK itu masih agak visible, tapi nggak se-flawless punyaannya Skintific. Kalau untuk feel on skinnya waktu lagi aku tap, aku sih lebih suka punyaannya si SK, karena dia waktu aku lagi tap ke muka tuh sekali tap aja langsung kayak sep gitu masuk sama kulit. Kalian tuh nggak perlu sampai dia ngeratain sama kulit, nggak perlu susah tap berkali-kali gitu loh. Sedangkan punya Skintific tadi, tau gak sih kayak kalian kayak abis nge-stem tinta ke kertas, itu tuh kayak masih ada pinggiran basahnya kayak ngecap gitu loh, nggak ngeblend langsung, nggak langsung nyerap ke kertasnya. Nah si Skintific tuh tadi agak kayak gitu, dan aku harus tap berkali-kali supaya dia agak nyatu sama kulit. Pokoknya aku perlu agak lebih effort untuk ngeratain di Skintific. Kalau untuk berasa feelnya di kulit sih, aku sedikit ngerasa lebih berat itu di bagian yang Skintific. Sedikit, tapi bukan berarti dia bener-bener kayak ganggu banget, bener-bener sejomplang itu SK, enggak, cuma sedikit doang. Ya wajar sih, tadi waktu aku coverage memang si Skintific itu lebih cover ya, jadi secara feel harusnya sedikit lebih heavy yang punya Skintific. Tapi kalau untuk iritasi atau bikin gatal-gatal, kulit aku ini kan sensitif dan cukup reaktif banget ya. Jadi kalau aku apply produk biasanya nggak usah tunggu sejam, nggak usah tunggu 2 jam, 30 menit aja dia itu udah berasa langsung gatal-gatal. Dan di sini aku nggak ngerasa sama sekali sih, aman dua-duanya, nggak ada yang gatal. Sejauh ini nggak ada yang bikin beruntusan, karena emang aku seinstan itu kalau misalkan alergi bisa dalam waktu 30 menit doang langsung finishnya. Dua-duanya sama-sama ya, Luminous Radiance, Healthy Glow Skin. Tapi kalau secara finishing untuk daily,
mungkin aku lebih prefer untuk yang SK. Tapi kalau buat acara formal atau untuk foto-foto, berhubung aku juga content creator, aku suka bikin video makeup, aku suka finishnya si Skintific untuk keperluan itu. Karena menurutku glownya itu benar-benar muncul banget di kamera, benar-benar bersinar banget mukaku, tapi nggak yang lebay gitu loh. Kalau buat daily aku lebih prefer tetap si SK sih, karena si Skintific ini dia tuh glownya untuk daily agak-agak too much. Jadi buat yang suka glownya secukupnya aja, not too matte, not too dewy, mungkin kalian bakal lebih suka yang punya SK. Oke, habis ini aku bakal lanjutin full makeup supaya nggak terlalu pucat aja, dan supaya kalian bisa lihat setelah ditimpang makeup apakah mereka akan geser-geser, apakah mereka stay di tempat. Terus untuk setting, mungkin aku bakal pakai setting powder sedikit aja untuk bagian under eye aku, karena di situ rawan banget creasing. Untuk bagian jidat, bagian samping-samping sini mungkin aku bakal biarin, jadi benar-benar cuma di sebelah sini ini aja, hanya untuk mencegah creasing. Aku bakal langsung battlein mereka tanpa setting spray supaya lebih kelihatan endurance mereka yang lebih tahan yang mana. Oke, habis ini aku bakal balik lagi setelah aku selesai full makeup. Stay tune. Oke guys, ini dia hasilnya untuk full makeup kayak gini. So far dua-duanya nggak ada yang geser-geser sama aku brush pakai shading dan blush. Coverage tetap oke ya, nggak longsor begitu kena brush. Pori-porinya sedikit lebih blur, mungkin karena aku tadi pakai powder sedikit ya. Dua-duanya nggak ada yang aku kasih primer ya sama sekali, bener-bener botak apa adanya. Setting spray juga aku nggak pakai, cuma tadi aku bake sedikit di under eye sini supaya nahan creasing, karena creasing aku itu lumayan parah untuk di under eye. Sebenarnya aku udah tes sih sebelumnya di video Skintific untuk wear test 6 jam, tapi kan itu Skintific berdiri sendiri ya. Nah ini mumpung dua-duanya lagi aku pakai side to side, jadi lebih kelihatan lagi nanti setelah 6 jam mana yang lebih longsor, mana yang lebih creasing. Oke, BTW sekarang itu jam 12.15. Aku bakal balik lagi sekitar jam 6. Hari ini aku aktivitas full di ruangan AC. Kita lihat nanti siapa yang lebih bertahan. Stay tune. Oke guys, I'm back. Sekarang itu sudah jam 6:10. So far dua-duanya masih aman ya. Acne scar sama pores belum kelihatan. Mungkin harus di zoom in bener-bener deket banget baru kalian bisa lihat poresku. So far setelah pemakaian 6 jam menurut aku sih olinya sama ya untuk Skintific sama si SK. Kalau bagian ini emang tadi aku pakai highlighter makanya dia agak shiny, itu bukan oily. Aku tadi nggak notice sih, tapi setelah dijajarin gini baru kelihatan si SK itu untuk creasing di bagian under eye-nya agak lebih visible daripada punya si Skintific. Dua-duanya sama-sama sedikit longsor di bagian sebelah hidung sini. Ini memang bagian paling berminyak sih. Acne scar-nya emang sedikit muncul, tapi yang lebih kelihatan itu punya SK. Tapi memang sebelum mulai wear test 6 jam, punya SK itu memang coverage-nya nggak sepul punya Skintific. Cover sih kalau aku lihat lagi dari deket ya, si SK itu pores-nya agak lebih kelihatan. Untuk fine lines-nya punya SK juga, di luar dugaan dia lebih visible daripada si Skintific. Skintific punya tuh kayak masih flawless gitu loh. Untuk transfernya aku tempel tisu dulu. Kayak ini bener-bener tipis banget sih, si SK punya agak lebih banyak sedikit, bener-bener sedikit banget. Sedangkan si Skintific itu agak lebih nahan ya transfernya. Oke, tadinya kalau nggak dijajar gini aku nggak bakal sadar sih kalau si SK itu ternyata coverage-nya masih di bawah Skintific dan transfernya juga lebih banyak daripada Skintific. Tadi aku pikir kan SK tuh kayak ya udah kalau mau cari coverage yang apalagi yang full udah pasti SK tim. Tapi sekarang setelah aku jajarin, ternyata si Skintific oke juga. Jujur kalau disuruh pilih, ini tergantung sih. Tergantung kebutuhannya buat apa. Kalau seandainya emang buat acara formal, foto-foto, dan acara-acara penting lainnya lah, aku lebih rekomen punya Skintific sih. Coverage-nya lebih oke, lebih full. Terus glowy-nya juga oke banget dapet, lebih kelihatan untuk di kamera. Kalau punya si SK itu aku lebih rekomen buat daily wear sih, karena coverage-nya dia ya medium, jadi kalian bisa sesuaiin mau medium mau full. Terus glow-nya juga menurut aku pas, yang healthy glow, nggak yang terlalu glossy banget warnanya. Terus finish SK juga menurut aku oke sih kalau untuk daily wear, nggak terlalu dewy tapi nggak terlalu matte juga, pas aja gitu di tengah-tengah. So far untuk feel-nya setelah dipakai seharian, aku jujur nggak ngerasa ada bedanya sih untuk Skintific sama SK. Walaupun waktu baru dipakai
punya Skintific itu berasa sedikit lebih berat sedikit, tapi setelah pemakaian seharian aku nggak ngerasa bedanya sih, dua-duanya mirip banget. Jadi ini benar-benar tergantung kalian kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk formal aku lebih pilih pakai si Skintific. Kalau misalkan untuk daily, untuk cuma sekedar nongkrong sama teman, aku lebih pilih SK. Oke, aku pikir segitu aja untuk review kali ini. Hope you guys enjoy it. Kalau kalian suka jangan lupa klik subscribe. Also follow me on Instagram @memonalisa pakai double N. And I'll see you guys on the next video. Bye bye.